Halo sahabat-sahabat Pojok Inggris, kembali lagi di channel kesayangan kita, tentunya channel Pojok Inggris. Dan di video kali ini kita akan kembali belajar TOEFL Strategy, dan kita sudah memasuki strategi yang ke-37 dengan pembahasan cara membedakan makna aktif dan makna pasif. Di video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kita membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif, atau kita sudah belajar cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan di video kali ini, setelah kita belajar cara membuatnya di video sebelumnya, di video kali ini kita akan belajar tentang cara membedakan makna aktif dan pasif. Namun sebelum masuk kepada pembahasan cara membedakan makna aktif dan pasif, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang penggunaan kalimat pasif, karena di video sebelumnya tidak sempat dibahas tentang penggunaan kalimat pasif. Kapan kalimat pasif itu digunakan? Kalimat pasif itu digunakan satu, ketika fokus kalimatnya kepada objek dari tindakan atau kepada tindakan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin fokus kepada objek atau sasaran dari tindakan itu atau kepada tindakan itu sendiri, maka kita disarankan menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif. Karena kalimat aktif itu fokusnya kepada subjeknya, kepada pelaku, maksudnya kepada pelaku daripada tindakan itu. Kalau di pasif itu fokus kita adalah kepada objeknya. Yang kan di kalimat pasif itu subjek itu menjadi penerima daripada tindakannya. Kemudian kalimat pasif itu digunakan yang kedua ketika kita menginginkan kalimatnya agar terlihat lebih formal, seperti dalam academic writing. Jadi kalau kita ingin membuat kalimatnya menjadi lebih formal, disarankan juga untuk menggunakan kalimat pasif ketimbang kalimat aktif. Biasanya kalimat pasif itu seringkali ditemukan di dalam academic writing atau teks-teks akademik. Cuman tidak semua teks dalam academic writing itu berpola pasif. Cuman pasif itu terlihat lebih formal ketimbang yang kalimat aktif. Kemudian kalimat pasif juga digunakan tiga, ketika pelaku dalam kalimatnya tidak terlalu penting untuk diketahui. Jadi ketika pelaku, subjek sebenarnya dari kalimatnya tidak penting untuk diketahui, itu kita menggunakan kalimat pasif. Biasanya kan kalimat pasif itu seperti biasa tetap struktur bahasanya tetap subjek, a verb, kemudian by agent. Yang dimaksud pelaku yang di sini ini adalah yang by agent, yang di belakang itu. Jadi ketika by agentnya tidak penting untuk diketahui, ya, pelaku yang sebenarnya daripada tindakan itu tidak penting untuk diketahui, maka disarankan untuk menggunakan kalimat pasif ketimbang kalimat aktif. Nomor 3 ini sebenarnya hampir sama dengan nomor 1. Nomor 1 itu kan fokusnya kepada objek. Objek yang dimaksud di sini bukan di struktur ya, tapi objek dari tindakan. Karena subjek dalam kalimat pasif itu adalah yang menerima tindakan, dia yang menjadi objek, menjadi sasaran. Hanya saja di struktur dia disebut dengan subjek, tetapi secara makna dia adalah objek karena dia yang menerima sasaran. Jadi kalimat pasif itu bisa dipakai dalam 3 hal ini. Ketika kita menginginkan ketiga hal ini, maka disarankan untuk menggunakan kalimat pasif. Sekarang kita masuk kepada cara membedakan makna aktif dan pasif. Aktif itu
Kalimat aktif atau seringkali kita sebut dengan active voice, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Ya, subjek dalam pengertian struktur dalam kalimat itu yang menjadi subjek, dia yang melakukan tindakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja atau verb di dalam kalimat aktif itu bermakna asli seperti kata dasarnya, tidak berubah maksudnya. Contoh, examples, she brings my pen. Dia perempuan membawa bolpenku. Jadi yang tertulis warna merah ini adalah verbnya. Dia dimaknai sebagaimana aslinya. She brings, dia membawa my pen, bolpenku. Meskipun di kamus dia bermakna membawa. Kemudian contoh yang kedua, my dad has purchased the radio since 1993. My dad, ayahku, has purchased, telah membeli the radio itu since 1993, sejak tahun 1993. Jadi purchased ini dimaknai sebagaimana aslinya, sebagaimana kata dasarnya, yaitu membeli. Kemudian pasif atau passive voice, yaitu pengertiannya kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Ya, jadi subjek dalam kalimat pasif itu menjadi objek dari tindakan, menjadi sasaran daripada tindakannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja atau verbnya bermakna di atau ter. Jadi biasanya kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu verbnya dimaknai di atau ter. Contoh, memukul biasanya dimaknai menjadi dipukul, terpukul. Menutup, ditutup, tertutup. Membuka, dibuka, terbuka. Biasanya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman kita tidak bicara di bahasa Indonesia dalam konteks ini. Dan dalam bahasa Inggris, verbnya berpola be plus past participle. Jadi kalimat pasif itu dalam bahasa Inggris selalu berpola to be, kemudian diikuti oleh past participle. Sudah dijelaskan di video sebelumnya, silakan diulang kembali seperti apa pola dalam kalimat pasif be plus past participle itu sudah lengkap di video sebelumnya. Yang diikuti oleh by agent. Jadi setelah be plus past participle itu biasanya diikuti oleh by agent. Contoh, my pen is brought by her. Bolpenku dibawa oleh dia perempuan. Nah, jadi tadi kan my pen jadi objek, sekarang kita pindah jadi subjek. Jadi my pen, kemudian asal mulanya verbnya brings, ini aktifnya. Ketika pasif maka polanya be plus past participle. Karena ini present tense, kita gunakan to be is, kemudian brings menjadi brought. My pen is brought by her. Bolpenku dibawa oleh dia perempuan. Asal mulanya membawa, kemudian berubah makna menjadi dibawa, by her, oleh dia perempuan. The radio, yang asal mulanya my dad has purchased the radio since 1993, berubah menjadi the radionya jadi subjek. The radio has been purchased by my dad since 1993. Radio itu telah dibeli oleh ayahku sejak 1993. Jadi ada kalanya memang kalimat dalam bahasa Inggris itu, bukan ada kalanya sebenarnya, umumnya kalimat dalam bahasa Inggris itu setelah be plus past participle selalu diikuti oleh by agent. Seperti ini namanya by agent, by her, by my dad. Cuman ada kalanya kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu tidak diikuti oleh by agent, sebagaimana tadi di bagian nomor 3 sebelumnya yang di sini menghilangkan by agent. Ketika by agent ini hilang, itu biasanya agak sulit untuk membedakan makna aktif dan pasif. Makanya di sini saya beri catatan. Catatannya, tidak semua kalimat pasif atau passive voice dilengkapi dengan by agent. Ada kalanya by agentnya dibuang. Ya, jadi ada kalanya by agent dalam kalimat pasif dihilangkan ketika pelaku dalam kalimat pasif itu tidak terlalu penting untuk disebutkan.
Ya, jadi kalau tidak terlalu penting untuk diketahui, untuk disebutkan, by agentnya biasanya dihilangkan. Dalam soal TOEFL, untuk membedakan active voice atau kalimat aktif dan passive voice atau kalimat pasif, ketika by agentnya yang tadi itu tidak disebutkan, agak sedikit rumit atau agak sedikit sulit untuk membedakan antara aktif dan pasif. Karenanya, caranya gimana? Kalau seandainya by agentnya tidak ada di dalam kalimat itu, untuk bisa membedakan aktif dan pasifnya, kita perlu memahami makna kalimatnya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa membedakan apakah itu aktif atau pasif adalah dengan cara mengetahui maknanya, memahami maknanya, memahami terjemahannya. Oleh karenanya ya, perlu ada pemahaman tentang vocab, perlu ada penguasaan tentang kosakata. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, we mailed the package at the post office. Subjeknya we, kita. We mailed, ini yang bergaris bawah ini semuanya verbnya. We mailed, kita telah mengirimkan the package, paket itu, at the post office, di kantor pos. Ini kalimatnya correct, benar. Ya, ini bentuknya aktif ya. We mailed, kita telah mengirimkan. Jadi yang menjadi pelaku dari kegiatan atau tindakan mengirimkan ini adalah we. Kebetulan we-nya menjadi subjek. Contoh yang kedua, the letter was mailed by us today before noon. Kalimat ini jelas adalah kalimat pasif. Ciri-cirinya sudah ada by agent di sini, by us. The letter, surat itu, was mailed, telah dikirim, by us, oleh kita, today, hari ini, before noon, sebelum siang. Jadi ada ciri-cirinya ini, by us. Ada memang kalimat pasif seperti yang disebutkan di atas ini, ada kalanya by agentnya dibuang seperti ini, by agentnya dibuang, by us-nya dibuang, menjadi seperti di bawah ini. The letter was mailed today before noon. Surat itu was mailed, telah dikirim, today, hari ini, before noon, sebelum siang. Kalimat ini jelas adalah kalimat pasif ya, kalimat pasif meskipun tidak ada by agent. Ketahuan dari mana? Dari ini bentuk verbnya, yaitu to be, kemudian ditambahkan past participle. Ini benar semua. Contoh yang ketiga ini benar semua. 1, 2, 3 ini benar semua. Contoh yang salah yang seperti ini. The letter mailed today before noon. Ini verbnya bentuk verb aktif. Mailed, yang bercetak merah ini mailed, ini berbentuk verb aktif. Sehingga karena ini bentuk verbnya verb aktif, maka pelakunya adalah subjek yang di depannya. Menjadi the letter mailed today before noon. Surat itu telah mengirimkan hari ini sebelum siang. Kan secara makna nggak logis. Masa surat yang benda mati bisa melakukan tindakan mengirim? Kan nggak mungkin. Makanya perlu ada pemahaman tentang makna dari kalimatnya. Oleh karenanya contoh yang terakhir ini, yang nomor 4 ini salah. Ya, karena gak salah karena ini bentuk aktif sedangkan subjeknya tidak bisa melakukan tindakan. The letter mailed today before noon. Oleh karenanya kalau ini salah ya tinggal dirubah. Berarti kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat pasif. Ya tinggal dibuat seperti di atasnya. The letter was mailed today before noon. Sekarang kita masuk kepada analisis kalimat. Seperti biasa ada beberapa contoh kalimat, kita analisis apakah sudah benar atau salah. Yang pertama, the car parked in no parking zone. Kalau kita makna ini aktif ya, kalimatnya kalimat aktif karena ada verb tidak didahului oleh to be, berarti kan aktif. Kalau aktif berarti pelakunya adalah subjek yang di depannya. The car parked in a no parking zone. Mobil itu memarkir di zona bukan zona parkir ya, memarkir di zona yang bukan tempat parkir. Ini berarti salah ya, salah kenapa? Karena the car, mobil itu nggak mungkin bisa melakukan tindakan sendiri. The parking park, mobil itu memarkir
di zona bukan tempat parkir. Oleh karena ini salah, kita rubah. Kalimat yang diinginkan adalah kalimat pasif menjadi the car was parked in a no parking zone. Mobil itu diparkir. Ya, baru kalau ini bisa. Kenapa? Karena the car, mobil itu tidak mungkin melakukan tindakan sendiri. The car parked, mobil itu memarkirkan diri, nggak mungkin. Jadi the car was parked, mobil itu diparkir in a no parking zone, di tempat yang bukan tempat parkir. Berikutnya, the package containing the necessary samples has just sent. Paket yang memuat contoh yang diperlukan itu has just sent, telah mengirim. Masa paket suatu benda mati bisa melakukan tindakan mengirim? Kan nggak logis ini. Oleh karenanya ini salah kalau berbentuk aktif. Maka supaya benar ini harus dirubah menjadi bentuk pasif menjadi the package containing the necessary samples has just been sent. Paket yang memuat contoh yang dibutuhkan itu telah dikirim. Jadi kalau ini logis secara makna. Berikutnya, the coffee turned bitter when it's left on the stove for so long. Kopi itu berubah menjadi pahit. The coffee itu turned, berubah, bitter menjadi pahit when, ketika it left, ia meninggalkan on the stove, di atas kompor for so long, dalam waktu yang agak lama. Ini left, meninggalkan, ketika ia meninggalkan. Siapa ia yang dimaksud ini? Kopi. Masa kopi bisa melakukan tindakan meninggalkan? Kan enggak logik ini. Oleh karenanya berarti kalimat aktif ini salah. Harusnya dibuat pasif menjadi the coffee turned bitter when it was left on the stove for so long. Kopi itu berubah menjadi pahit ketika ia ditinggalkan di atas kompor itu dalam waktu yang agak lama. Contoh terakhir, when the roads are icy, the bus do not drive. Ketika jalan itu licin, when, ketika, the roads, jalan itu, are icy, licin, the bus, bis itu, do not drive, tidak mengendarai. Bis tidak mengendarai maksudnya gimana? Kan nggak logik ini. Oleh karenanya ini bukan aktif yang diinginkan, melainkan berupa pasif menjadi when the roads are icy, ketika jalan itu licin, the bus, bis itu are not driven, tidak dikendarai. Ya. Jadi bisnya tidak dikendarai oleh siapa? Ya oleh by agent, tapi by agentnya semuanya di sini sengaja dibuang karena tidak selamanya kalimat pasif itu harus selalu diikuti oleh by agent. Ada kalanya by agent dalam kalimat pasif dibuang. Saya kira sangat mudah ya untuk bisa membedakan antara aktif dan pasif. Selama teman-teman, sahabat-sahabat itu bisa membedakan maknanya. Ya tentunya dengan cara penguasaan vocabnya harus lumayan ya, untuk bisa mengetahui makna dari kalimat itu. Sekarang kita masuk kepada latihan soal TOEFL ya. Soal TOEFL di dalam kalimat pasif membedakan aktif atau pasif. Contoh yang pertama, the X-ray treatments bla 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 after the time that he was dismissed from the hospital. The X-ray treatments, perawatan sinar X, ya bla bla bla. Di sini verbnya ada gave daily. Perawatan sinar X, kalau kita maknai ikuti yang alfa, gave daily, memberikan harian. Masa X-ray treatment, perawatan sinar X memberi, nggak logis ya. Ini jelas ini tidak bisa dibuat aktif. Untuk soal nomor 1 ini jelas tidak bisa dibuat aktif. Jadi alfa ini bentuknya aktif, kemudian Charlie juga bentuknya aktif ini. Dan karena sebelum given tidak ada been, ini kan have, harusnya have been kalau mau dibuat pasif. Jadi alfa sama Charlie kita coret.
Tinggal yang tersisa adalah pilihan Bravo dan Delta. Ya. Cuman tentu ada yang lebih benar antara Bravo dan Delta. Bravo dan Delta ini sama-sama berpola pasif ya. Were given daily, ini pasif. Daily had been given, ini pasif. Hanya saja kita lihat, kalau kita memilih Delta, taruhlah kita loncat ke Delta, the X-ray treatment daily, maka daily ini menjadi adjektif ya. Menjadi adjektif. X-ray treatment ini kan noun. The X-ray treatment, perawatan sinar X, ini noun. Kemudian daily jadi adjektif. Dalam bahasa Inggris, kalau ada noun ketemu adjektif, maka adjektiflah yang mendahului nounnya. Maka jelas delta ini salah, harusnya kan menjadi ya, jadi atau the daily X-ray treatment, intinya adjektifnya mendahului nounnya. Gak ada ceritanya noun mendahului adjektif. Memang ada sih dalam bahasa Inggris tertentu ketika something nice, bukan nice something, itu pengecualian. Tapi pada umumnya bahwa adjektif itu mendahului noun, maka delta jelas salah. Yang benar adalah yang Bravo, daily-nya bukan menjadi adjektif di sini, melainkan menjadi adverb karena terletak setelah verb. The X-ray treatments were given daily after the time that he was dismissed from the hospital. Perawatan sinar X diberikan harian ya, diberikan harian up to atau dilakukan setiap hari, sama maknanya. The X-ray treatments, perawatan sinar X, were given, dilakukan daily, harian atau sehari-hari, up to the time, sampai waktu, sampai pada that he was dismissed from the hospital, sampai dia dikeluarkan dari rumah sakit atau sampai dia dipulangkan dari rumah sakit. Jadi yang benar adalah yang Bravo, were given daily, bukan daily had been given, karena daily-nya menjadi adjektif. Adjektif yang terletak setelah noun, nggak ada dalam bahasa Inggris. Adjektif itu mendahului noun. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, on June 30, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Maknanya, pada bulan Juni tanggal 30 tahun 1992, international timekeepers, petugas penunjuk waktu internasional in Paris, di Paris, were added, ditambahkan, an extra second, ditambahkan detik ekstra to the day, pada hari itu. Jadi on mendahului bulan, ini sudah benar, alpha sudah benar. Charlie, an extra second, detik ekstra, ini sudah benar, ini menjadi noun ya. To the day ini juga sudah benar. Yang keliru adalah yang Bravo, yaitu were added, ini keliru. Kenapa? Karena yang diinginkan di kalimat ini bukan pasif melainkan aktif. Karena kalau dimaknai pasif, maknanya nggak nyambung, nggak logis. Tinggal kita buang were-nya, berarti menjadi on June 30, 1992, international timekeepers in Paris added an extra second to the day. Pada tanggal 30 Juni tahun 1992, para penunjuk waktu internasional di Paris added, menambahkan, bukan ditambahkan, menambahkan an extra second ya, menambahkan detik tambahan to the day, pada hari itu. Menambahkan 1 detik tambahan di hari itu atau pada hari itu. Jadi yang salah adalah yang Bravo, karena ini yang diinginkan maknanya bukan makna pasif. Ketika dimaknai pasif, ini tidak cocok, tidak logik, karena yang diinginkan adalah makna aktif, yaitu added. Saya ulang, pada tanggal 30 Juni 1992, penunjuk waktu internasional di Paris menambahkan 1 detik tambahan pada hari itu atau di hari itu. Itu saja barangkali untuk materi kita pada
hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.